pada kesempatan ini mendapatkan amanah, mendapatkan perintah dari Pak PRT Wali Kota Bekasi sebagai Camat Bekasi Selatan, di mana wilayahnya cukup luas, ada 5 kelurahan, ada 94 RW, 628 RT, penduduknya 212.570 yang harus kami layani semuanya. Tanpa dibantu oleh Pak RW, oleh Pamor, tidak ada apa-apanya saya. Tidak bisa melakukan sesuatu. Berarti saling sinergi ya, saling mengisi. Halo sahabat ngobrol santai kilas Bekasi.id. Kita kedatangan tamu dan kita mau podcast aparatur RW di Bekasi Selatan. Kita udah kedatangan Pak Randi sebagai Pamor ya Pak. Terus Bapak RW kita Pak Mul. Dan tidak lupa nih yang punya kawasan. Siapa Pak? Karya Sukmajaya. Iya Pak Karya Sukmajaya. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, saya atau sahabat-sahabat di luar sana biar lebih tahu profil dari masing-masing bapak-bapak yang ada di samping saya ini. Kita mulai dengan Pak Randi. Siap, halo semuanya, nama saya Randi Fadli. Saya bertugas sebagai Pamor, yaitu pemantau monitoring untuk wilayah RW 12 yang bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik di RW 12 berjalan dan berkoordinasi dengan Ketua RW Pamor demi terlancarnya pelayanan publik buat masyarakat RW 12 dan Kota Bekasi. Nah selanjutnya kita ke Pak RW sebelum ke Bapak Camat, kita masih bungkus dulu ya. Untuk kita saksikan profil dari Bapak RW Bekasi Selatan. Monggo. Ya, nama saya Mulyandono, Ketua RW 12 Pondok Pemindah Bekasi Selatan, yang saat ini masih sebagai Ketua RW 12 untuk periode kedua ya Mas. Wih, keren. Siap. Maju terus Pak. Siap. Demi masyarakat maju ya tentunya. Terus kita langsung cus ke Pak RW-nya. Pak RW sudah ya, ke Pak Camatnya Pak Karya. Monggo Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Wah ini salah ngomong beres nih. Monggo lanjut. Baik, Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya diundang untuk hadir di dalam kegiatan podcast ngobrol santai. Nama saya Karya Sukmajaya. Pada kesempatan ini mendapatkan amanah, mendapatkan perintah dari Pak PRT Wali Kota Bekasi sebagai Camat Bekasi Selatan. Belum lama jadi camatnya, terhitung bulan Mei, berarti baru 8 bulan. Betul. 8 bulan bertugas di Kecamatan Bekasi Selatan yang dimana wilayahnya cukup luas, ada 5 kelurahan, ada 94 RW, 628 RT, penduduknya 212.570 yang harus kami layani semuanya. Tanpa dibantu oleh Pak RW, oleh Pamor, tidak ada apa-apanya saya. Tidak bisa melakukan sesuatu. Berarti saling sinergi ya, saling mengisi. Terus ini nih program kedepannya untuk wilayah Bapak nih kira-kira apa nih biar untuk kecamatan yang lain kalau emang ini bagus dan cocok dan layak untuk ditiru nggak ada salahnya. Siap. Silakan kasih bocoran Pak. Jadi bocorannya sederhana saja. Pada bulan Agustus kita sudah launching namanya Kongko Bareng dan Pelayanan Publik. Sudah kita launching. Kegiatannya apa aja itu Bu? Banyak di situ. Kegiatannya kebetulan kesempatan pertama akan kita lakukan Kongko Bareng dan Pelayanan Publik ini di wilayah Kelurahan Pekayon Jaya. Iya. Tepatnya di wilayahnya Pak RW. Wow. Di RW Iya. 12. Nah, pelaksanaannya besok hari Rabu tanggal 11
Januari dari pukul 8 sampai pukul 16. Nah, sahabat ngobras di luar sana, ternyata kita belum kelewatan. Ternyata puncak acaranya besok ya, Pak ya. Saksikan, datangin dan kunjungin, ramekan acara wilayah Bekasi Selatan ini. Ada UMKM-nya, Pak. Nah, kongko bareng ini terjadwal untuk besok. Ini bertepatan masih di Kelurahan Pekayon Jaya, tanggal 11 Januari. Kemudian pada kesempatan yang akan datang di bulan Februari, ya. Ini di Jakarta Setia tanggal 15 Februari. Nah, kemudian di Jakamulya tanggal 15 Maret 2023. Kemudian di Marga Jaya 12 April 2023. Kayu Ringin. Nah, Kayu Ringin ini tanggal 17 Mei 2023. Mas Dion, jadi kita muter-muter berkunjung ke wilayah RW. Ternyata udah terkonsep, udah terjadwalkan. Temanya sama Pak, kongko bareng atau masing-masing? Masih sama. Wes. Hari ini pelayanannya kita berikan untuk khususon warga Pekayon Jaya. Iya. Mau tahu apa itu? Apa yang akan dilayani? Nah, ini. Berarti itu sifatnya untuk mensejahterakan masyarakat ya Pak ya. Jadi tujuannya Mas Dion mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kami bertugas, Pak RT, Pak RW, Pamor, Pak Lurah, aparatur yang ada adalah tugasnya memberikan pelayanan. Biar nggak ada jarak ya Pak? Biar nggak ada jarak, memberikan pelayanan. Pelayanan yang akan kita berikan pada besok kongko bareng. Apa tuh? Nah, di antaranya nih, saya kasih. Pertama, kita bekerja sama dengan beberapa OPD, dengan dinas. Di antaranya kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Rumah Sakit EMC di sini, karena beliau adanya di Pekayon, makanya kita ajak kerjasama. Kemudian kita ajak juga kerjasama dengan Bank Jabar, Bank BJB, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bapenda, kemudian Kantor Pajak Pratama, juga dari Polres Metro Bekasi, serta dari Samsat Bekasi. Jadi ada 12, dan juga tidak kalah pentingnya bekerja sama dengan stakeholder OPD yang ada dan berlokasi di Pekayon. Tuh, sahabat ngobras, banyak ternyata programnya. Berarti itu ada pelayanan jasa mungkin kayak perpanjang SIM gitu ada? Ya, ada. Nah, buka rekening berarti kan tadi Bang ya pasti buka rekening bisa mungkin ya. Jadi untuk saya kupas satu-satu ya. Boleh, siap. Biar tahu biar nggak kelewat. Untuk UPTD Pajak dan Retribusi Daerah ini akan melayani perbaikan SPPT. Kemudian cetak SPPT salinan. Nah, itu juga dilayani di sana. Mutasi, blokir, printout, tunggakan. Nah, itu dari UPTD Pajak dan Retribusi. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan pelayanan pendaftaran kepesertaan. Nah, jadi ada banyak jenis yang akan kita layani. Di antaranya itu tadi pelayanan hampir 30 jenis pelayanan dari 12 OPD yang berarti itu nanti berjalan kelurahan tadi. Satu titik hari ini di Pekayon 12 juga ada vaksin, ada pemeriksaan gula darah gratis. Donor ada Pak? Donor mungkin di tanggal 14 hari Sabtunya. Ada donor. Udah full. Mau bayar pajak bumi dan bangunan bisa. Mau bayar kendaraan bermotor bisa. Mau bayar PBB bisa. Perpanjang SIM bisa karena kerjasama dengan Samsat. Mau bikin SKCK bisa. Jadi besok satu tempat banyak yang kita layani. Yang tidak kalah pentingnya Mas Dion dalam rangka meningkatkan pendapatan warga Bekasi Selatan khususnya Pekayon, kita buka bazar gitu Mas Dion. Ternyata Bekasi Selatan udah terkonsep sangat bagus. Semoga kecamatan-kecamatan yang lain juga sama. Bukan istilahnya
menyontek ya, tapi untuk kemajuan wilayah ya kalau emang itu bagus silakan. Satu lagi Mas Dion. Apa itu Pak? Pelayanan di kecamatan itu dari jam 8 sampai jam 12. Iya. Jam 12 sampai jam 1 tidak ada istirahat. Jadi biasanya kantor itu jam 12 sampai jam 1 istirahat. Kita tidak ada istirahat. Pelayanan tetap berjalan dari jam 8 sampai jam 4, berarti jam 16. Nah, jadi pelayanan kita tidak ada istirahat supaya masyarakat tetap jalan terus ya Pak ya. Tidak ada juga ada waktu. Betul itu ya emang sangat bagus tuh Pak ya. Kadang tuh kita kan bagi waktu juga susah ya. Oh bisanya jam 12 istirahat gantung. Gitu. Bekasi Selatan tidak. Jam 12.30 tetap dilayani. Jam itu bukan jam istirahat buat kita sekarang. Jam bertugas melayani. Tentunya personilnya kita persiapkan. Betul. Gila, keren konsepnya RW sama Pak Camat Bekasi Selatan bersama aparatnya. Aparat tuh. Wis, mantep. Pak, apakah ini akan diadakan kerjasama mungkin dari Bekasi kan ada 12 kecamatan nih Pak? Iya. Mungkin ngadain terobosan lagi antar Pak Camat, mungkin mau bikin suatu acara gitu. Kira-kira ada nggak? Ini kan inovasi daerah. Per wilayah ya. Nah, kita nih Camat Bekasi Selatan kebetulan inovasinya daerahnya nih. Kongko bareng di RW. Berarti dan untuk selatan ya. Nah, inovasi daerah. Teman-teman kecamatan lain juga punya inovasi daerah yang berbeda. Jadi masing-masing para perangkat yang di daerah nih, teman-teman khususnya camat ini sekarang oleh pimpinan diajak berinovasi. Bagaimana berproses untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya kita memilih Kongko bareng. Kongko bareng. Tadi Pak Camat ya, sesuai dengan namanya Kobar kan, nggak cuma pelayanan publik aja, tapi nyerap aspirasi. Itu ada saran. Sangat bagus tuh. Iya. Jadi lebih rileks ya, lebih ngalir. Ada usulan masuk ke Pak Camat sebagai untuk diimplementasi kemudian. Wis, keren. Ada masukan lampu PJU mati. Cepat tanggap ya. Kita berhubungan dengan teman-teman BDM SDA. Jadi ada form yang diisi mati ya. Pelayanan hal juga nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman lurah. Setelah ini teman-teman lurah sudah berkomitmen. Salah satu Kayon nih. Pak Kayon akan jemput buah di malam hari nih pelayanan nih. Namanya apa? Pelangi. Pelayanan di malam hari. Ada aja istilahnya. Tapi ngomong-ngomong emang Bapak cita-citanya menjadi Pak Camat? Ini memang apa namanya, pertanyaan menggelitik. Sepanjang dalam perjalanan yaitu kita mengikuti kehendak yang Maha Kuasa. Ngalir aja ya Pak ya. Jalanin saja. Alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan amanah menjadi camat. Dan camat bagian dari masyarakat juga. Nah, kan kita bagian dari masyarakat ya. Makanya kita ingin menyatu dengan masyarakat. Siap. Nah, itu guys. Sahabat Ngobras, Pak Camat kita. Terus targetnya apa nih, Pak? Target dari ending ini? Kegiatan ini. Yang Kongko ini. Targetnya pelayanan memuaskan masyarakat. Berarti pelayanan yang diharapkan bisa terpenuhi sama menerima aspirasi tadi ya. Dan akhirnya masyarakat puas terhadap pelayanan. Kalau masyarakat sudah puas, berarti mereka tersenyum. Kalau udah tersenyum, berarti bahagia. Bahagia. Ajib. Terus kalau dinilai itu Pak, angkanya targetnya kira-kira berapa persen? Nah, kalau dilihat sekarang dari konsep ini kan kelihatannya kan emang udah wah nih banyak. Targetnya mungkin wah 50% harus lebih dong gitu kan. Dan ini pasti udah disosialisasikan oleh Pak RW ke RT dan masyarakat ya. Nah, kalau untuk sosialisasi kita kan punya tim PPID ya teman-teman, sudah mensosialisasikan sampai ke jenjang-jenjang RW, RT juga mensosialisasikan, semua sudah tersosialisasi. Harapan kita besok itu banyak yang hadir, karena ini kesempatan satu hari bisa mendapatkan beberapa jenis pelayanan. Satu hari dari jam 8 sampai jam 12 boleh habis bayar SIM, bikin SIM ya, terus bayar motornya, bayar PB boleh, nggak dilarang. Jadi kesempatan ini
saya berharap dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mas Ion mau tanya PPID apa nih? Saya juga banyak. PPID itu dipakai nih. PPID coba bajunya kan. Nah, nih PPID kita nih. Nah ini. Siap masuk sini Pak. Nah ini PPID kita nih. Belakangnya bajunya. Pernah di foto bro. PPID kita gede. Pejabat. Ini PPID nih Mas Dedi. Oh siap. Ya, Mas Den. Ya ini PPID nih, pejabat. Pembantu informasi dan dokumentasi. Nah, ini pada kecamatan. Jadi kita di kelurahan ada, di kecamatan juga ada. Nah, ini yang tugasnya mensosialisasikan. Berarti kayak wartawannya Salah satunya kecamatan ya. Tim humas lah, Oh humas. iya. Tinggal besok dimanfaatkan kesempatan ini Ya. dengan sebaik-baiknya. Dihadiri oleh banyak warga di Banyak Bekasi Selatan. iya. Ini proyek perdana. Perdana ya. Semoga ini sukses dan lancar. Sukses. Terus bikin konsep lagi, jangan Kita sampai lagi. Kita tidak akan berhenti Bus. membuat sesuatu yang berbeda. Yang berbeda. Hari ini kongko bareng, sukseskan dulu kongko bareng. Setelah kongko bareng, kita mikir lagi bareng-bareng. Pak, Kita maskernya diskusi dibuka lagi. Pak, biar kelihatan ini yang punya kawasan Bekasi Selatan. Jadi kalau ada apa-apa di wilayah Bekasi Selatan ini. Begitu. Terus program berikutnya masih dibungkus dong. Kita sukseskan fokus ke ini dulu ya. Fokus. Sama yang sangat bagus, sangat dinamis dari A sampai Z udah tersusun ya. Terus kira-kira ada pertanyaan dari luar? Pak Samad boleh nanya nggak? Buat acara hari Rabu nanti, acara Kobar, kan selain offline, masyarakat bisa tanya jawab langsung di lokasi acara. Itu bisa dilakukan secara online juga nggak sih Pak? Jadi masyarakat yang nggak bisa hadir bisa langsung tanya jawab via online. Jadi gini, kita memang mengemasnya ini namanya kongko bareng ya. Waktunya memang agak terbatas. Insya Allah besok akan dihadiri oleh para pejabat. Kita mengundang Pak PRT Wali Kota. Wus, alhamdulillah. Hadir di sana karena dirangkaikan dengan pelantikan pengurus RT dan jadi pada saat datang para warga, tokoh masyarakat dan semua silakan kita beri ini lembar saran dan informasi. Nah, jadi seumpamanya namanya lembar sebesar ini Mas Randy, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa, silakan tulis saran. Camat, tolong bantu, seumpamanya Jalan di jalan rusak. ini lampu PJU-nya sudah padam. Nah, nanti akan kita sampaikan kalau berkaitan dengan lampu PJU yang padam berarti hubungannya dengan dinas BDM SDA. Camat, jalan ini kalau pagi kredit macet, berarti akan kami sampaikan kepada dinas perhubungan. Camat, jalan ini sudah berlubang-lubang, berarti akan kita sampaikan kepada dinas BDM SDA. Itu jadi komunikasinya melalui saran itu. Jadi tapi selain nulis di tadi Pak Samad bilang di kertas form itu, Iya. bisa nggak sih masukkan warga via online misalnya komen di Instagram dan Boleh, silakan. Jadi nggak hanya di sebatas acara besok di Kobar. Iya. Saran dan masukan Bisa. Iya. Iya. Berarti nanti ada di bawah ini. Iya, ini. Kami juga ada media sosial, Ya, Instagram, Facebook, Iya, ada. Twitter. Nah, ini nanti teman-teman PPID nanti yang ini. Kita berusaha bagaimana walaupun sederhana tapi kita bisa memberikan pelayanan yang Maksimal kepada masyarakat. Untuk program ini program 223 aja ya Pak ya? Atau memang sebelumnya sudah ada atau memang perdana benar-benar di 2023 dan akan dilanjutkan lagi nanti untuk tahun-tahun selanjutnya? Ini program ini waktu itu di 2022 kita para camat, para kepala OPD diberi kesempatan oleh Pak Wali Kota, Pak PRT untuk berinovasi. Akhirnya dalam kesempatan itu saya diskusi dengan kawan-kawan bahwa Bekasi Selatan inovasinya kita sedang kobar aja, kobar di RW. Kami presentasikan, kami sampaikan di expose di depan hadapan pimpinan. Ada kita sepakati bahwa Bekasi Selatan ini sudah di launching, tinggal sekarang pelaksanaannya aja. Harapan kita sih Ya sambil minum Pak. Iya.
banyak yang kita lakukan. Nah, tapi kan kita mencoba yang sederhana aja ini dulu, kobaran dulu. Lalu kita menyusun program-program berikutnya. Untuk masalah jamnya Pak, kenapa nggak sampai malam Pak? Bagi masyarakat yang bekerja kan pulang kerja bisa langsung aspirasi yang tersampaikan, jadi bisa hadir. Apa kedepannya nanti sampai malam? Ya, kalau untuk kesempatan ini memang kita dibatasi waktu dari jam 8 sampai jam 4. Dalam satu hari penuh itu dianggapnya ke depan kalau memang nanti memungkinkan bisa-bisa saja kita buka ruang itu. Iya. Nah, iya. Fleksibel ya. Atau di waktu weekend mungkin Ya bisa saja. masyarakat yang libur bisa. Iya bisa gitu ya. Aspirasi. Iya, itu kan semuanya kita serba memungkinkan Iya, ya. iya. Jangan izin baca Ya. kalau pelayanan itu di kelurahan pun di hari libur Dilayani. Sabtu atau Minggu tetap kita Tetap layani, iya. Yang urgent sih, Iya. contohnya kematian. Iya. Iya. Nggak mungkin dong orang nggak bisa dimakamin nggak ada surat pengantar dari Iya. kelurahan. Iya, masa nunggu Senin ya, Pak? Walaupun secara ini ya kita libur tapi standby kan. Standby, ada petugas. Makanya melalui Pamor Iya. dan RW kita satu komunikasi. Iya. Karena RT RW pun melayani setiap Oh, pelayanan. Iya. Nggak ada liburnya sebenarnya. Iya, ada. Maksudnya yang kegiatan yang Nggak ada besok jam itu memang- kerja. Nggak ada. yang kegiatan yang Dengan besok waktu. itu dibatasi dari jam 8 sampai jam 16. Tetapi pelayanan yang lain secara normal tetap berjalan. Bahkan tadi itu jam 12 sampai jam 1 seharusnya ada jam istirahat buat pelayanan, kita tidak ada jam istirahat. Diberikan kesempatan. Jadi datang ke kantor kecamatan jam 12.30 Ada pelayanan. harusnya jam istirahat, tetap kita layani. Nggak ada nunggu lagi. Tidak, Nggak ada. nggak ada. Nah, itu. Karena ini, Iya. karena kita juga kan ada di bagian dari masyarakat. Kalau masyarakat datang, tiba-tiba datangnya jam setengah 12, kemudian ngantri, pas begitu lewat jam 12, 10 menit sudah ngantri, tiba-tiba jamnya jam istirahat ditutup. Rasa kita gimana gitu, menunggu ya. Akhirnya kita buat, wah ini sesuatu nih. Ini tidak boleh masyarakat menunggu gara-gara jam gitu. Iya. Makanya udah kita atur waktu, teman-teman yang tadi kita bagi penugasan supaya tidak ada jam istirahat pelayanan. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 3 bulan ini Pak. Wow, Udah gitu. Ada target khusus nggak sih Pak RW untuk jumlah kakak yang akan hadir besok? Kita tidak batasi, kita mau semaksimal mungkin. Kalau estimasi kita harusnya sih bisa sekitar 400 orang harusnya bisa Dari jumlah kakak ada tersebut. audiens. Soalnya kan ini kan kesempatan bagus ya, maksudnya kita nggak perlu datang ke kecamatan atau Iya. kelurahan kan ya. Ada Iya. seenggaknya pasti dari Pak RW sendiri ada info ke RT. Ada, kita sudah sosialisasi. Kita warga kita ada sekitar 600 ya kakak. Ya asumsi kalau bisa 75-80% itu akan bisa masuk ke situ semuanya. Karena memang di sini kita memanfaatkan bukan pas weekend ya, dengan hari kerja kita bisa usaha maksimal. Jauh-jauh hari kita sudah sosialisasikan ke mereka. Jadi gini Bang, misalkan dalam satu rumah itu ada yang kerja, itu berkas itu bisa dibawa sama anggota keluarga yang lainnya. Iya. Karena nanti kita ada pelayanan buka, ada dapil dan lain-lain, itu bisa diwakilkan. Karena kan dilihat RW sini kan kayaknya sibuk-sibuk ya. Iya. Gitu. Kegiatan ada aja ya. Kita nggak pernah berhenti jadi kegiatan. Wis. Nah, selalu ada donor darah, ada Jumat berkah, Iya. ada vaksin dan segala macam semua kita lakukan. Ada moto sendiri nggak, Pak? Kan kayak pemadam itu kan ada tuh. Sebelum padam pulang. Kali RW sini ada. Kita melayani dengan hati. Oh, itu. Siap. Pak terakhir Pak RW Camat, Siap. harapannya untuk Bekasi Selatan seperti apa sih Pak? Apa tuh? Harapan. Harapan Harapan. buat Bekasi Selatan seperti apa nih Pak? Dengan program-program seperti ini juga. Harapan ke depan, Iya. saya selaku camat bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, tidak melihat batasan waktu. Jadi kapanpun selagi kita bisa, kita berikan pelayanan. Tujuannya kita dekatkan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat menerima pelayanan dengan maksimal. Tujuannya itu, bagaimana pelayanan dapat terlaksana dengan baik di Kecamatan Bekasi Selatan. Mudah-mudahan karena kita melakukan itu dengan senang hati, dengan ikhlas, terakhir menjadi nilai ibadah. Wah.
Kalau menjadi nilai ibadah kan kita buat dunia dan berat. Itu. Iya. Mungkin closingannya langsung dari Pak RW ya kali, karena kan besok acara nih, barangkali untuk sahabat Ngobras yang di luar sana bisa hadir. Monggo Pak. Ayo kepada warga Bekasi Selatan. Ya, Selatan. Khusus untuk NW 12. Hadirilah kobar yang disemangati oleh Pak Camat kita supaya ini bisa efektif melayani dengan semaksimal mungkin supaya warga terpuaskan semuanya. Amin. Apa yang menjadi kendala, masalah BPJS, masalah samsat keliling, masalah STNK, masalah pajak, semuanya bisa terlayani dengan baik. Kita akan buktikan bahwa ini merupakan proyek perdana, kita akan maksimal mungkin, kita akan sukseskan. Bersama kita bisa. Amin. Nah, demikian tadi sahabat Ngobras. Jangan lupa untuk besok kita ramaikan acara Pak RW, Pak Camat Bekasi Selatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.